sekalian, kini tibalah kita pada puncak acara, yakni kajian Maulid Nabi dengan tema Spirit Maulid Nabi Muhammad untuk Persatuan Umat yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Muhammad Ilyas. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan undangan yang berbahagia, kajian Maulid Nabi Muhammad SAW di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, kampus C Meranti segera dimulai. Yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Ma'ruf Hazim selaku Direktur Aswaja Center Jawa Timur, sekaligus pembicara kita dalam kegiatan kajian Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah. Yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Muhammad Rusdiwani selaku pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulama Satu Meranti. Yang saya hormati Ketua Pengelola Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, kampus C Meranti, Ibu Lutfiah MPD. Yang saya hormati segenap dosen di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, kampus C Meranti. Yang saya hormati segenap dewan guru, mahasiswa, dan segenap tamu undangan yang berkenan hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam agenda kajian Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah dengan tema Spirit Maulid Nabi Muhammad untuk Persatuan Umat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas baginda Nabi Agung yang mulia Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dan membawa kita pada jalan kebenaran. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sebelum memulai kajian kita pada malam hari ini, saya selaku moderator akan membacakan CV singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Nama Kiai Haji Ma'ruf Hazim, riwayat pendidikan Pondok Pesantren Al-Farah, Pelosok Kediri, alamat Surabaya, Indonesia, jabatan sebagai Direktur Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Kiai Haji Ma'ruf Hazim, dengan segala hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul Qurma wal Fadil yang sangat saya muliakan, yang sangat saya ta'zimi, guru kita Kiai Haji Rusdi, Abqahullah bisalamah wal afiyah. Semoga oleh Allah beliau diberi sehat wal afiyah, panjang umur dan keberkahan. Dan alhamdulillah, sebelum acara ini saya sowan kepada beliau dan langsung diberikan surban Mesir. Alhamdulillah, langsung saya pakai. Saya niatkan untuk menjadi amal jariah beliau. Amin Allah. Yang sangat saya muliakan para Gus, para Neng, putra putri beliau, mulai Gus Somad dulu ketika di Ganjar bermain bola dengan saya kalah terus dan beliau sering menang. Gus Tamam, saya pernah Gus Badrul Tamam ini ketika saya kesini dulu tahun 91
masih sama-sama kecil, dan jauh sebelum mondok di Gontor memang rencananya beliau saat itu ngomong ke saya akan ke Gontor. Kemudian ada lagi Gus Aziz dan lain sebagainya, Neng Lutfiah serta suaminya Ustaz Mustafa dari Batu Ampar. Kemudian para dosen, para ustadz di yayasan, dan seluruh yang hadir. Alhamdulillah, sekali lagi saya sudah 3 kalinya hari ini, karena dulu tahun 91 masih gelap, jadi naik motor air Maduranya. Saya sama Abah dulu keliling 1 bulan, dan keadaannya jauh berbeda dengan saat ini. Saat ini sudah ada lampu, sudah ada sudah ada wifi, dan juga sudah lengkap. Sekali lagi semoga Raudatul Meranti yang didirikan oleh beliau Kiai Rusdi terus berkembang. Dan ini telah memasuki kampus Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Sekali lagi saya doakan semoga semuanya oleh Allah diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan untuk umat ini. Allahumma amin. Kita jelaskan terlebih dahulu begini. Dulu umat Islam itu masih satu, ya. Di zaman Nabi umat Islam masih satu. Di masa Sayyidina Abu Bakar, di masa Sayyidina Umar, di masa Sayyidina Utsman, baru kemudian gejala itu muncul ketika Sayyidina Utsman terbunuh. Sehingga di masanya Sayyidina Ali ada satu kelompok yang mempertanyakan kepada Sayyidina Ali, siapa yang sebenarnya membunuh Sayyidina Utsman. Saat itu dipimpin oleh gubernur dari Syam bernama sahabat Muawiyah. Inilah yang kemudian terus-menerus terjadi gelombang kalau sekarang namanya demonstrasi penolakan. Akhirnya kemudian terjadi perang yang namanya perang Siffin. Dari perang Siffin itu kemudian umat Islam terpecah menjadi beberapa aliran. Pertama adalah kelompok yang berada di belakang Sayyidina Ali. Mereka namanya adalah Syiah. Syiah ini adalah sebuah kelompok yang meyakini hanya Sayyidina Ali yang pantas menggantikan Rasulullah. Syiah ini bermacam-macam. Ada yang keras, ada yang tidak terlalu keras. Ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada Imamiyah, ada Ja'fariyah, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang keluar dari barisan Sayyidina Ali namanya Khawarij. Khawarij ini yang mengkafirkan kelompoknya Sayyidina Ali dan mengkafirkan kelompoknya Muawiyah. Mereka inilah yang menghalalkan darah dari kedua kelompok ini. Hari ini Khawarij itu berubah nama menjadi ISIS. Jadi ISIS itu menghalalkan darah sesama muslim. ISIS itu punya bom, tetapi bom itu diledakkan terhadap sesama muslim. Tidak pernah bomnya ISIS diarahkan ke Israel, enggak pernah. Rudalnya orang-orang ISIS Khawarij itu tidak pernah diarahkan kepada non-muslim yang memerangi mereka, Amerika dan lain sebagainya. Mereka hanya mengarahkan terhadap sesama muslim. Kita tengok terlebih dahulu bagaimana dahulu ada sebuah negeri yang kemudian hari ini kita temukan di negeri tersebut terus berbicara perang, yakni Suriah. Nama negerinya Suriah. Kalau dulu di zaman Nabi, negeri ini dikenal dengan nama Syam, negeri Syam.
Tapi sekarang negeri Syam ini lebih dikenal ke Amerika. Namanya negeri Paman Syam. Makanya saat pemilihan Amerika kemarin, calon presidennya itu ada dua, Hillary Clinton dan juga yang satunya Donald Trump. Yang terpilih ternyata Donald Trump. Kenapa kok tidak memilih Hillary Clinton? Karena khawatir mereka negaranya berubah. Yang awalnya Paman Syam, kalau presidennya perempuan nanti menjadi Tante Syam. Makanya tetap yang laki-laki yang terpilih, supaya tetap menjadi Paman Syam. Kalau pilih Syam kan tidak enak. Kita lihat ini yang terjadi pada yang disebut dengan Khawarij zaman sekarang. Awalnya orang-orang itu merusak negaranya. Presidennya dikafir-kafirkan, pemimpinnya dikafir-kafirkan. Akhirnya terjadi pemberontakan, perang. Ini Suriah ketika di kiri itu, ketika dalam keadaan tidak ada perang, setelah perang porak-poranda hancur negeri. Kalau perang di zaman Nabi itu pakai pedang. Kalau pakai pedang jelas musuhnya itu harus laki-laki, orang tua tidak boleh dibunuh, perempuan tidak boleh ditembaki, anak kecil harus diselamatkan. Tapi kalau bom yang berangkat, bom itu tidak ada ceritanya, perempuan minggir tidak ada. Awas anak-anak kecil tidak ada. Begitu bom itu meledak, kena semua. Ini belum seberapa. Kalau cuma negerinya yang hancur, kalau cuma kotanya yang berantakan, masih bisa dibangun. Yang paling berat dari sebuah negeri yang porak-poranda perang, akan ada jutaan orang yang tidak tahu akan pergi kemana. Ini pengungsi Suriah. Negerinya hancur porak-poranda, mereka tidak tahu akan pergi kemana. Sebab ketika mereka akan pergi ke Eropa, di Eropa dibuat tembok besar. Orang Eropa tidak mau menerima imigran. Imigran semacam ini tidak mau. Jadi ketika para Kiai NU mempertahankan NKRI mulai 45 sampai sekarang, agar kita nikmat berada di negara ini. Kalau negaranya perang, ibadah tidak bisa, sekolah tidak bisa. Kalau negaranya damai, panjenengan bisa melakukan sekolah, bisa melakukan ngaji, apapun kita bisa melakukan ketika berada di negeri yang tidak ada perang. Sekali lagi, biarkan orang-orang yang mengatakan Kiai NU begini, begitu, sudah biarkan. Karena para kiai yang telah mempertahankan NKRI, sebenarnya mereka telah menerima kenikmatan itu, sehingga mereka tidak mengalami kejadian seperti ini. Paham itu? Nah, ini pandai semua bahasa Arab. Saya ulangi, kalau dalam bahasa Arab, antum digantina. Paham itu? Palestinum, Filipintum, Argentum, Barcelontum. Ini kalau bal-balan kok hafal semua. Jadi sekali lagi, negeri yang paling nikmat itu adalah negeri yang aman, damai. Makanya di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman, damai dan tentram. Panjenengan sudah pernah haji umrah atau belum? Sudah pernah ke Mekah atau belum? Kita lihat sejenak, ada kota Mekah yang penuh dengan nostalgia, kota Mekah yang penuh dengan kenangan. Bagaimana Ka'bah mengalami beberapa kali pemandangan yang berbeda-beda. Ini Ka'bah tahun 51, di sekitarnya masih banyak bangunan. Kemudian ini Ka'bah tahun 53, masih belum berupa keramik, masih belum, masih ada tanahnya. Dan ini di pojok ada orang pakai sarung. Kemungkinan memang orang-orang free ini modelnya. Apalagi sarungnya sarung kotak-kotak.
baru saja duduk. Ini Ka'bah tahun 54, masih banyak burung merpati di sana. Setelah renovasi kemudian menjadi begitu besar sampai tahun 2013 itu ada renovasi terbesar sepanjang abad. Tapi sekarang renovasinya sudah selesai. Kemudian ini dulu umat Islam itu kalau datang ke Ka'bah ke Mekah, mereka lebih banyak berdoa. Sekarang beda ceritanya. Bagaimana? Begini sekarang di depan Ka'bah. Makanya ada cerita orang Madura. Orang Madura itu anaknya umroh, ditelepon sama bapaknya, ditelepon pakai video call. Setelah selesai tawaf video call, bapaknya tanya, di mana kamu? Saya di depan Ka'bah Pak, baru selesai tawaf. Bapaknya bilang, tolong doakan saya di depan Ka'bah agar hutang saya cepat lunas, kemudian masalah cepat selesai. Anaknya bilang, gak usah Pak, doa sendiri Pak, ini Ka'bahnya. Langsung diginikan ke arah Ka'bah. Itu namanya doa live. Panjenengan bisa praktek nanti. Kalau ada Gus Somad atau Gus Badrul Tamam atau yang lain sedang umroh, janjian. Nanti jam sekian tepat, janjian dulu, arahkan hatinya ke Ka'bah, lalu panjenengan posisikan berdiri, berdoa di depan hati sambil manduk-manduk begitu. Lalu ada yang ngerekam. Ini gimana caranya? Sekali lagi saya doakan semoga panjenengan oleh Allah dimudahkan perjalanan hari ini. Amin ya Allah. Tapi selesai corona nanti. Kemudian berikutnya setelah karena faktor politik, karena faktor kepemimpinan itu, lalu kemudian terjadi aliran-aliran. Setelah dari mazhab politik mengarah kepada mazhab akidah, maka muncullah mazhab Mu'tazilah yang mengandalkan akal dengan membelakangi dalil naqli. Muncul kelompok Qadariyah, muncul kelompok Jabariyah. Maka datanglah kemudian seorang imam bernama Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang kemudian menggerakkan kembali spirit ahli sunnah wal jamaah. Jadi setelah banyak aliran-aliran itu, lalu ada satu gerakan pemersatu lagi, namanya adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi sekali lagi, aliran ahli sunnah wal jamaah ini mengembalikan lagi seperti keadaan di mana dulu para sahabat, mereka tidak saling mengkafirkan, mereka tidak saling menyalahkan. Dalam masalah ijtihad itu adalah hal yang biasa. Lalu setelah itu muncul kelompok Salafi. Kalau kita menyebut biasanya mereka ini Wahabi, tetapi mereka tidak mau dengan sebutan Wahabi. Mereka mengakunya Salafi, ya, mengakunya Salafi. Kemudian ada kelompok Bahaiyah, ada kelompok Ahmadiyah dan lain sebagainya. Di Indonesia, Asy'ari Maturidi ini, apa Asy'ariyah Maturidiyah itu? Akidah yang mengajarkan sifat dua kubu itu. Masih ingat apa enggak Allah wujud tidak bapak? Ayo bareng-bareng. Allah wujud tidak bapak. Mukhalafatul hawadisi iyamuru binafsi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini disebut
disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau di Indonesia diberi wadah. Wadah itu namanya Nahdlatul Ulama atau apa singkatannya? NU. Jadi NU itu bukan aliran. NU itu wadah perjuangan para ulama untuk mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau di Mesir NU tidak ada, tetapi yang memperjuangkan Asy'ariyah Maturidiyah adalah Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu sama persis dengan NU. Saya doakan di antara santri di RU Meranti ini, oleh Allah ada yang dimudahkan untuk belajar ke Al-Azhar Mesir. Nanti Anda akan tahu di sana. Oh ternyata sama persis. Di NU itu ada ziarah makam ulama. Nanti di Mesir ada. Ternyata ada Maulid Barzanji. Di Mesir juga ada. Di sini kita mengamalkan tasawuf. Al-Azhar juga ada. Sama persis. Sekali lagi sama persis. Lalu apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3 kata. Ahlul, As-Sunnah, Al-Jamaah. Lalu apa saja yang dimaksud? Pertama, makna Ahlul. Ahlul itu memiliki 3 makna. Ada Ahlul bermakna keluarga, seperti Ahlul Bait. Ada Ahlul yang bermakna penduduk, seperti Ahlul Jannah, penduduk surga. Ada Ahlul yang bermakna pengikut. Ahlus Sunnah maknanya adalah pengikut. Kita ini yang tergabung di dalam Ahlus Sunnah artinya adalah pengikut. Lalu apa yang dimaksud dengan As-Sunnah? As-Sunnah itu maknanya luas. Kalau Anda mempelajari As-Sunnah dalam makna hadis, ada maknanya sendiri. Kalau panjenengan mempelajari As-Sunnah di dalam usul fiqh, ada sendiri artinya. Yang dimaksud As-Sunnah dalam pengertian Ahlus Sunnah itu adalah makna jalan yang telah dilalui, metode beragama yang telah dirumuskan, yang telah diamalkan oleh Nabi, oleh para sahabat, dan oleh para imam yang melakukan ijtihad di dalam makna itu. Sampai sekarang kita memaknai As-Sunnah dengan Wahabi itu beda. Menurut kita, As-Sunnah yang sudah diamalkan oleh sahabat itu juga bermakna sunnah. Makanya ketika Sayyidina Utsman itu taraweh, Sayyidina Umar taraweh 20 rakaat, kita melakukan taraweh 20 rakaat, ya itulah sunnah, karena telah dilakukan oleh sahabat. Sayyidina Utsman khutbah Jumat itu beliau melakukan 2 kali azan. Kita hari ini sebelum Jumatan azannya 2 kali. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang diijtihadkan oleh para ulama, nanti misalnya dalil-dalil tahlilan. Dalil-dalil tahlilan itu telah diijtihadkan oleh para ulama. Maka yang dimaksud As-Sunnah itu tidak hanya yang dilakukan oleh Nabi, tetapi juga yang diamalkan oleh sahabat dan diijtihadkan oleh para ulama. Understand? Ini bilang yes, tetapi di depan ada i-nya. Yes. Berarti ini menunjukkan itu berasal dari Inggris Timur. Kenapa? Karena orang Madura itu kalau mengucapkan kalimat di depannya itu ada tambahan huruf vokalnya. Di Madura tempel ban tidak ada, yang ada tempel ban. Jadi ban itu di depannya ada e-nya. Dan alhamdulillah di Madura bir tidak ada. Kalau bir ada. Lalu apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah kelompok mayoritas. Ada kulli syai' wa kathrah. Kalau panjenengan hari ini datang ke berbagai negara yang sama dengan kita 4 mazhab fikih, itu menjadi mayoritas di dunia.
ketemu Salafi Wahabi paling segelintir orang, ketemu dengan kelompok Hizbut Tahrir cuma beberapa orang saja, tidak banyak. Jadi sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimaksud al-Jamaah ini adalah umatnya Rasulullah yang mayoritas. 4 mazhab itu sudah dijalankan oleh umat Islam sejak ribuan tahun yang lalu. Baik di Maroko sampai Merauke menjalankan 4 mazhab itu. Mulai dari Madinah sampai Madiun sampai Madura sama dengan kita semua. Ini bersahaja ini. Maroko, Merauke, Madinah, Madiun, Madura. Alhamdulillah bangsa kita masuk ke dalamnya. Jadi bangsa Madura wali wasaf bin Jumai. Jadi sekali lagi, yang melakukan maulid tidak hanya di Indonesia, di Malaysia menjalankan maulid, di Singapura umat Islam yang menjalankan maulid. Kalau di Asia sudah makmur. Ketika kemudian panjenengan datang ke Timur Tengah, hampir semuanya menjalankan maulid, kecuali kelompok Salafi Wahabi. Jadi ketika kemudian spirit maulid menyamakan dan menyatukan umat Islam, tepat sekali. Cuma sekali lagi yang namanya perbedaan, Allah sudah menjadi ketentuan dari Allah bahwa tidak ada yang namanya bumi satu seragam semua, tidak ada. Yang namanya kehidupan dunia ini pasti terjadi perbedaan. Cuma sekali lagi yang mayoritas tetap menjalankan maulid, dan di Indonesia yang menjalankan maulid itu 90%. Kalau nggak percaya sampai hitung sendiri. Kalau saya percaya, karena ada data dari Al-Farah Research Center ataupun penelitian dari Al-Farah namanya, yang telah mensensus itu bagaimana mulai dari kantor-kantor pejabat kita, masjid-masjid, surau-surau, pesantren-pesantren apalagi dan sebagainya. Saya tanya, panjenengan di Meranti masih suka tahlilan apa enggak? Sudah tahu dalilnya apa belum? Baik, saya sampaikan. Saya tanya, siapa yang menyusun dan merangkai pertama bacaan Yasin tahlil? Siapa? Belum tahu ya? Nanti saya sampaikan. Yang merangkai menyusun bacaan Yasin tahlil itu adalah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad atau pengarang Ratibul Haddad, yang ada ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah dan seterusnya itu. Itu yang merangkai, yang menyusun. Dalilnya nanti saya sampaikan. Kalau sampean datang kepada orang yang ada tahlilan 40 hari, 100 hari, lalu diberi buku Yasin tahlil dan di depan ada fotonya, maka itu bukan pengarang Yasin tahlil. Siapa ini? Saya pernah ditawari foto model, tapi saya tolak. Kenapa? Karena foto model Yasin tahlil saya nggak mau. Panjenengan mau apa enggak? Kalau mau saya pesankan ini. Saya printkan dulu. Ternyata nggak ada yang mau ya. Saya doakan semoga panjenengan sehat walafiat panjang. Ini yang aminnya paling kencang. Ini ternyata yang belum menikah. Kalau yang menikah itu aminnya teman-teman. Yang belum menikah ini yang perlu tekan hati. Pertama, kalau Anda datang ke makam, Anda ziarah ke makam orang tua, Anda ziarah ke makam guru, Anda mendatangi makamnya siapa, lalu baca Fatihah, minal muslimin wal muslimat fi hadhil maqabir misalnya, atau fi hadhil maqbar, lalu bacakan Al-Fatihah. Apakah surat Fatihah itu dibagi untuk semua kuburan, atau masing-masing kuburan dapat utuh satu Fatihah? Ternyata kata Imam Ibnu Hajar, masing-masing kuburan mendapatkan satu Fatihah utuh. Kenapa? Allah maha luas pahalanya. Allah tak terbatas pemberian anugerah.
Jadi sekali lagi, kalau panjenengan menghadiahkan bacaan Fatihah, itu masing-masing kuburan pahalanya utuh. Bukan masing-masing kubur, misalnya di area makam itu ada 7. Lalu panjenengan membacakan surat Fatihah, kuburan pertama dapat 1 ayat, kuburan kedua dapat ayat kedua, kuburan ketiga ayat, bukan begitu. Masing-masing itu utuh. Wallahu yudha'ifu liman yasha, itu dalil Qur'annya. Allah berkehendak untuk melipat gandakan pahala kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Panjenengan biasanya masih suka yasinan apa enggak malam Jumat? Masih ya. Ini dalilnya. Mangkor alailatal jum'ah hamimatul wa yasin asbah nawfura. Barang siapa membaca malam Jumat surat Hamim Ad-Dukhan dan membaca surat Yasin, maka oleh Allah diberi ampunan. Sekali lagi, kita yang pernah mondok, yang pernah nyantri, kalau saya dulu baik di pondok Ganjar maupun di Kediri dan di pondok yang lain ada yasinan, itu kiai kita langsung mengajarkan untuk diamalkan. Kalau dicari ada dalil, ada dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Bagaimana dengan Al-Kahfi? Al-Kahfi dibaca siang harinya. Jadi kita sama-sama mengamalkan. Yasinnya dibaca, kemudian Al-Kahfinya juga dibaca. Nanti saya tanya, di sini ada yang punya flash disk apa enggak? Ada yang menyediakan flash disk apa enggak? Saya kopikan semua materi. Saya kopikan, panjenengan silahkan panjenengan print, lalu jenengan tuliskan atau ditempel di majalah dindingnya, halal semuanya. Jadi sekali lagi, kalau saya datang, tidak hanya datang orangnya saja, panjenengan yang berkenan saya kopikan semuanya, baik punya saya, punya Soja Sentra ataupun punya Ustaz Ibnus Romli, semuanya sekali lagi. Tinggal panjenengan baca, tinggal panjenengan pelajari dengan seksama. Maka dalil-dalil di sini ada semua, baik dalil-dalil tentang ziarah kubur, tentang apapun. Kemudian ini kenapa orang-orang NU itu, orang-orang pesantren, kok sedikit-sedikit surat Yasin? Ada orang mau meninggal surat Yasin. Ada saat tahlilan surat Yasin. Ada kemudian saat kita ziarah surat Yasin. Sampai kata orang Wahabi itu, orang NU itu Qur'annya cuma Yasin saja. Tak kebangetan begini. Kita ini Al-Qur'annya utuh 114 surat. Kenapa kok Yasin? Karena ada hadisnya. Iqra'u Yasin ala mautaku. Bacakan surat Yasin pertama untuk orang yang akan meninggal. Kalau ada di antara orang tua kita yang meninggal, sebelum meninggal bacakan Yasin. Ataukah sudah meninggal tetapi belum dimandikan, belum dikubur, misalnya di langgar atau berada di rumah, anak cucunya suruh baca Yasin. Ataukah setelah dimakamkan, sehingga ketika ada Yasin tahlil itu enak. Sebab apa? Kalau Yasin tahlil ada terjemahnya, meskipun tidak punya wudu tidak apa-apa. Kalau Quran yang besar wudu harus punya wudu. Jadi para kiai kita yang kemudian membuat Yasin kecil, Majmu' Syarif, itu agar kita enak. Kalau ada apa-apa langsung baca, langsung diamalkan. Kemudian ini tentang dalil tahlilan ya. Dalilnya tahlilan hadis ini terdapat dalam riwayat Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, sahabat Jabir meriwayatkan, kami mendatangi jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau meninggal dunia. Setelah Rasulullah menyolatkan lalu dimakamkan, tanah kuburan itu oleh Nabi ditutup. Setelah ditutup, di dekat makam itu, Nabi membaca tasbih, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dalam riwayat Al-Hannad, dalam kitab Az-Zuhud,
Nabi membaca tasbih, Nabi membaca tahlil, dan Nabi membaca takbir. Fasabbahna tawilan. Kami para sahabat ikut bersama dengan Nabi membaca tasbih lama sekali. Lalu membaca takbir, kami juga ikut. Nah, ini. Kita saat tahlilan kan ada kiai yang mikir, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Itu kan ikut. Ternyata Nabi mengamalkan. Nabi membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahlil, sahabat juga ikut. Setelah ditanya oleh sahabat Jabir dan sahabat yang lain, Nabi, mengapa ketika jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal engkau membaca tasbih dan takbir di dekat kuburnya? Nabi menjawab, laqad tadayaqu ala hadzal 'abdi sholihu. Baru saja kuburan orang yang soleh ini tanahnya mengalami penyempitan, tanahnya bergerak. Lalu setelah dibacakan tasbih, dibacakan tahlil, dibacakan takbir, oleh Allah kuburan itu dilebarkan kembali. Kenapa kita orang NU, orang-orang pesantren kok tahlilan agar berdoa kepada Allah mereka yang meninggal dunia di alam kubur oleh Allah dijauhkan dari siksa yang disebut dengan Dawdatul Qabr atau menyempitnya kuburan. Saya tanya Mbak, kalau tangan Anda kecepit pintu sakit apa enggak, Mbak? Mas-mas yang laki-laki, Ustaz, kalau panjenengan ketika memasang celana kemudian kecepit resleting sakit apa enggak? Ada yang jawab sakit, ada yang geleng-geleng. Dan geleng-geleng ini saking sakitnya itu. Dulu zaman saya kecil biasanya sekolah terlambat, bangun terlambat, tiba-tiba jam 7 ya. Kita sudah tidak mikir apa, ambil celana, lalu tiba-tiba menangis. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik alaih. Ini dalilnya berkata, kita kalau tahlilan, setelah tahlilan kan ada berkat. Ini dalilnya. Jadi kata Siti Aisyah, kalau ada orang meninggal dunia, kata beliau, Nabi menyembelih kambing. Lalu setelah menyembelih kambing itu Nabi bersabda, arsilu biha ila asbiqai Khadijah. Antarkan daging-daging kambing ini kepada teman-temannya Khadijah. Padahal Sayyidah Khadijah sudah wafat, maka ini disebut dengan at-tasadduq 'anil mayyit bit-ta'am. Bersedekah atas nama orang yang meninggal berupa makanan. Kalau kita terlalu panjang menyebut at-tasadduq 'anil mayyit bit-ta'am, kepanjangan, kita menyebutnya berkah. Makanya betul kalau panjenengan sering mendengarkan syairnya Habib Syekh. Syairnya Habib Syekh itu begini. Ini sudah saya terjemah ke bahasa Madura. Dan Bapak NU tangguh muslimat tan kakak ansor tangyu fatayat yasin tahlil malam Jumat kelau kedajah enteng Berkah. orang mantap. Saya ulangi lagi. Dan Bapak NU tangguh muslimat tan kakak ansor tangyu fatayat yasin tahlil malam Jumat kelau kedajah enteng Berkat. Biasanya yang suaranya paling banter ini yang paling suka dengan berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik alaih. Kemudian ini dalil 7 hari, 40 hari, 100 hari dan haul. Dari mana riwayatnya? Pertama disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi dari Banten, tetapi beliau menjadi mufti Syafi'iyah di Mekah sebelum ada Wahabi di Mekah. Kata beliau ini, bersedekah atas nama mayit dengan cara-cara yang sesuai dengan syar'i dianjurkan. Tidak ada ketentuan harus 7 hari, bukan sebuah keharusan. Kurang atau lebih dari 7 hari tidak ada masalah. Kata beliau, hanya saja sudah menjadi kebiasaan sebagian umat Islam ada yang bersedekah pada malam ketiga, ada yang bersedekah berupa berkat pada malam ketujuh,
ada yang malam ke-20. Di kita, di Indonesia ini, baik di Jawa, Kalimantan, dan lainnya, saya belum menemukan tahlil malam 20 tidak ada. Saya menemukannya di Sarawak, Malaysia. Itu ada saja. Waktu saya ke sana, ada yang mengatakan di tahlil 20, saya beritahu, ini riwayat yang ada dari ulama kita. Jadi ada sebagian ustadz dari Indonesia itu kalau di Kalimantan Barat kemudian ke Malaysia itu biasanya menjadi ustadz, menjadi imam ya, di pasrai masjid dan lain sebagainya. Kalau anaknya mau lahir, istrinya hamil besar, itu biasanya dibawa ke Entikong, lahir di Entikong, perbatasan. Saya tanya, kenapa kok masih dibawa ke Entikong? Kok tidak lahir di Sarawak, di Kuching? Ustaz itu bilang begini, saya nanti khawatir ketika sudah pulang ditanya. Sebab kalau di Indonesia itu biasa, anak mana lu? Anak Jakarta. Anak mana lu? Anak Bandung. Anak mana lu? Anak Kuching. Kan gak enak kalau lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan gaya aja begini. Itu baik buat Ustaz Tamrin. Jadi sekali lagi kata beliau, kemudian dilakukan setelah 40 hari, 100 hari. Wa ba'da dzalika yuf'al kullu sanatin hawlan fi yawmil maut. Setelah itu kemudian dilakukan haul sesuai dengan hari wafatnya. Misalnya tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Kalau abah saya itu meninggalnya tanggal 27 Ramadan. Maka setiap malam 27 Ramadan kami mengholi abah saya. Dan abah saya itu dulu pernah jauh ke Umi, itu paling senang kalau sedekah kepada para santri. Abah itu kalau jauh begini, punya sedekah kaya, langkung saya ke santri. Kalau bersedekah kepada tetangga saya, tetapi kadang masih ada mengharap suatu saat tetangga itu membalas sedekah kita. Tapi kalau kepada santri tidak ada harapan untuk membalas, lebih ikhlas. Apalagi santri yang jauh-jauh jarang dikirim di santri, yang melas-melas, termasuk saya dulu melas di pondok. Jangan pernah Anda anggap melas di pondok itu sebagai penderitaan. Jangan. Melas di pondok itu untuk mendapatkan kenikmatan nanti selesai pondok. Saya itu dulu mondoknya termasuk melas karena abah saya meninggal itu di saat saya nikmatnya mondok. Jadi yang namanya orang tua laki-laki meninggal itu sumber penghasilan keluarga habis. Yang namanya orang perempuan ibu itu tidak seberapa. Itu saya merasakan. Sampai di pondok itu saya makan dengan adik saya Ghazali itu, saya sebut ngakan bujal cabai, saya merasakan di pondok. Jadi itu mana sih anak-anak hutang sudah banyak, mau hutang ke kantin pondok sudah malu, sudah terlalu sering. Jadi ada buja, ada cabai, itu dikocek ya. Lalu nasi, karena kalau nasi dikirim berasnya, kalau saya pulang saya bawa beras ke pondok. Itu ambil nasi, buja cabai dimakan. Pokoknya ada pedes-pedesnya, itu bagi anak santri sudah nyaman. Adik saya menangis, tidak biasa melas. Kalau saya jangankan melas, wajah saya sudah wajah melas. Tidak ada masalah kalau saya. Tadi Kiai Rusdi bercerita, kami dulu kalau liburan dari Pondok Ganjar, beliau pulang ke Kelopu itu jalan dan tidak capek kata beliau. Kenapa Kiai? Tidak punya uang masalahnya. Karena bareng-bareng pulang 20 orang, 30. Kalau santri zaman sekarang jangankan berjalan budi, sini ke perjalanan 2 kilo aja sudah tidak mampu. Sudah biasa naik motor, sudah terbiasa naik motor. Jadi sekali lagi, Anda ketika di pondok ada sedikit belas,
itu akan dibalas dengan kenikmatan yang lebih besar oleh Allah kelak. Justru sebaliknya, kadang orang yang terlalu mewah saat mondok, nanti pulangnya belum tentu senikmat dia di pondok. Ujiannya kadang lebih berat. Jadi nikmati saja keadaan selama mondok, sebab isi hidup ini hanya dua, nikmat musibah, nikmat musibah. Dan yang namanya nikmat Allah jauh lebih banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau Anda bandingkan nikmat pemberian Allah dengan musibah, tidak ada bandingannya. Jauh lebih nikmat. Sehingga kunci menghadapi juga dua. Karena isi hidup itu adalah nikmat dan musibah, ya, maka kuncinya dua. Apa itu? Sabar dan syukur saat ketemu musibah, sabar saat ketemu nikmat, bersyukur. Tapi bagi orang Madura ada 3 kunci. Apa itu? Kunci sabar, kunci syukur, dan kunci Inggris. Sebab dengan kunci Inggris itu bisa macam-macam. Untuk membahagiakan perempuan juga ada 3 kunci. Kalau Anda survei kemana-mana, seorang istri itu akan bahagia dengan 3 kunci. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci toko. Dan yang ketiga, kunci mobil. Itu insya Allah akan bahagia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Karena sudah hampir 1 jam, saya cukupkan sekian. Pada intinya, kita yang menjalankan maulid ini tidak hanya maulid. Amaliyah-amaliyah kita yang lain itu diamalkan oleh hampir mayoritas semua umat Islam. Ketika ada yang berbeda, wajar, itu manusiawi, itu sudah kodrat dari Allah. Jangankan kita yang kemudian tidak sependapat dengan yang lain, Nabi pun ada yang memusuhi. Nabi pun ada yang tidak sependapat dengan beliau, apalagi di antara kita umatnya. Cuma kita berpegang mengikuti yang mayoritas, yakni madhab Imam Asy'ari di dalam akidah, madhab Pak di dalam masalah fikih, dan juga tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Imam Al-Junaid. Sekali lagi dari saya cukup sekian. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau pertanyaannya tidak terlalu sulit, insya Allah akan saya jawab. Kalau pertanyaannya terlalu sulit, akan saya berikan kepada Lora Abdul Somad dan juga Lora Badrul Tamam dan Lora-lora yang lain. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah tadi penjelasan luar biasa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Azim. Untuk selanjutnya, saya buka kesempatan kepada para audio jika ada yang ingin bertanya. Saya buka kesempatan untuk 2 orang penanya laki-laki dan 2 orang penanya perempuan. Kepada yang bertanya, saya persilakan. Oke, silakan Bang Azizi Lutfi. Yang lain ada lagi? Pak Hanafi, coba yang cowok. Nanti kalau misalnya masih ada waktu lagi, kita akan saya tambah. Yang perempuan ada yang bertanya? Oke, bagi yang ingin bertanya boleh maju ke depan. Yang pertama Bang Azizi Lutfi dulu, Pak. Oke, boleh maju ke depan. Yang akan saya tanyakan adalah seiring dengan jalannya perkembangan zaman,
Iya. Adapun yang saya dengar berita itu demikian, ada informasi bahwa sunatan atau hitan itu ada dua, ada secara dibelah dan ada jalan potong sunatan. Dan ada seorang ulama atau kiai yang tidak mengesahkan sunat secara belah, sehingga dianjurkan untuk berhitan kembali. Dalam hal ini bagaimana menurut pandangan Azwaja yang Bapak Kiai sendiri? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Menadi atas pertanyaannya. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Adinda Aziz Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Lutfi, asal dari Gunung Kenjil, utusan dari Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Setimbangi Putra. Yang saya tanyakan itu, apa sih ciri-ciri orang Wahabi? Dan banyak orang mengatakan bahwasanya ketika kita membaca buku, dan banyak orang-orang Wahabi itu mengarang buku. Yang saya khawatirkan ketika saya itu membaca buku, takutnya kena ke karangan orang-orang Wahabi. Yang saya tanyakan kembali, apa sih ciri-ciri orang Wahabi? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi pertanyaan dari Bapak Aziz Lutfi dan Pak Hanafi. Boleh kembali ke tempat duduknya. Yang perempuan, nggak ada yang bertanya. Oke, silakan kepada Mbak Umu Kulsum. Boleh maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulsum, saya alumni angkatan 2016. Dari beberapa yang ingin saya tanyakan, dari beberapa yang sudah Kiai sampaikan mengenai ilmu yang sangat luar biasa, yang sangat saya dapatkan pada malam ini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait mengenai tahlilan orang yang meninggal. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca postingan mengenai betapa mahalnya biaya kematian karena nafsu dan kejahilan manusia. Nah, di situ saya mengutip bahwasanya orang yang meninggal itu tidak perlu untuk ditahlili sampai 7 hari, 40 hariannya, 100 hariannya, bahkan 1 tahunnya. Di situ menjelaskan bahwa karena orang yang meninggal itu membebani karena harus menyiapkan makanan berat dan makanan ringan. Nah, dari situ juga postingannya saya sedikit ada juga beberapa komentar para haters yang mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa memang sebenarnya bukannya tidak boleh akan terapi tidak perlu yang namanya ada yang namanya memberikan makanan ringan ataupun makanan berat, cukup mendoakan saja dari rumahnya masing-masing. Nah, mohon penjelasannya untuk Kiai mengenai penjelasan tersebut. Cukup sekian, mohon maaf apabila terdapat kata-kata salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, demikian tadi perkataan dari saudari Bermutusun. Yang perempuan dari bertanya lagi masih terdapat satu kesempatan. Oke, cukup ya. Demikian tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Hanafi, yang kedua dari Adita Aziz Lubni, dan yang ketiga dari saudari Bermutusun. Yang selanjutnya saya persilakan kepada Kiai Ma'ruf Fauzin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kepada beliau dengan sebelah kanan dipersilakan. Matur nuwun, terima kasih. Jadi berkenaan dengan ini maksudnya kan khitan perempuan, laki-laki. Bagaimana dengan khitan laki-laki ketika kemudian dalam hadis itu yang dijadikan dalil bahwa al-khitan sunnatul lil rijal, khitan itu bukan sunnah kebalikan wajib, bukan, tetapi sunnah dalam arti keseluruhan laki-laki kemudian melakukannya, dan kemudian wa makramatul lil nisa menjadi sebuah kemuliaan bagi perempuan. Kalau makramatul lil nisa menjadi khilafiyah di antara 4 mazhab, antara yang mewajibkan bagi perempuan dan yang menghukumi sunnah. Kalau laki-laki, semua menyepakati bagi laki-laki itu sunnah. Bagi laki-laki hukumnya sunnah, karena minal fitrah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang diriwayatkan oleh Imam, termasuk Imam Muslim dan Imam Bukhari kalau tidak salah ingat saya, bahwa di antara bagian fitrah atau awal penciptaan manusia, ini hadisnya riwayat Bukhari di Sahih Bukhari, ini nomor hadisnya, khamsun minal fitrah, ada 5 yang kemudian bagian dari fitrah manusia. Khitan diantaranya adalah khitan atau sunnah. Bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki itu di dalam mazhab kita memang bunyi redaksinya adalah qat'u. Qat'u apa namanya? Kodu. Sebab jadi memang diputus itu memang sudah menjadi bapak betul ini pengaruh yang kemudian yang ini salah kita alat ini memang diputus di bahasa kitabnya dipot. Lalu bagaimana ketika hanya di sistem belah lalu kebuka ini berarti nanti banyak jenggernya. Kabar jelebir itu. Bahasa Maduranya global gelambir. Apakah itu sudah cukup? Maksudnya sudah cukup itu dalam arti hasyafah itu sudah terlihat. Sekali lagi, di dalam tujuan kita itu adalah terbukanya hasyafah. Ini alikir bayang ini. Terbukanya hasyafah
ketika kemudian terbuka, tujuannya adalah agar air kencing najis itu tidak tersangkut. Nah, ulama yang tidak mengesahkan itu karena memang redaksi di dalam kitab itu berbunyi qat'u. Kita lihat di beberapa literatur, di beberapa redaksi kitab, supaya saya senangnya ngaji pakai proyektor ini karena bisa kemudian bisa langsung lihat ke redaksi kitabnya. Jadi misalnya di dalam hampir semuanya memang terdapat kata-kata al-qat'u, memang memutus. Sehingga kalau mengikuti redaksi qat'u dengan sistem dengan sistem belah, ini tidak sah, wajar berpendapat seperti itu karena redaksi kitab itu semua adalah qat'u sil'ah dan hampir semua begitu. Hampir semuanya adalah qat'u. Tetapi kemudian ini qat'u semua. Wa khitanur rajul, ini terdapat dalam kitab Rawdah karyanya Imam Nawawi. Wa khitanur rajul qat'ul jildah, memutus kulit, memotong kulit, allati tu'til hasyafah, yang kemudian menutupi hasyafah itu tadi. Jadi bahasa kita memang qat'u. Sehingga ketika merobek atau membedah itu, membelah, terbuka, sehingga jenggernya itu masih ada di kanan kirinya, ya. Kalau melihat ini, tujuannya kan ini, tujuannya itu hatta tankashifa jami'ul hasyafah. Kalau dengan sistem belah keseluruhan hasyafah itu bisa terbuka, itu sah meskipun tidak pakai potong. Saya belum tahu ya. Saya belum tahu dalam sistem belah itu terbuka semua atau masih misalnya sebagian belum terbuka. Jadi tujuan tercapainya khitan itu terbuka keseluruhan. Kalau itu terbuka keseluruhan bisa sah. Dan ulama yang tidak mengesahkan karena tidak qat'u. Sekali lagi ini khilaf perbedaannya terdapat pada metode. Cuma kalau saya pribadi tidak mau sunat lagi saya. Tidak tahu kalau di sini ada yang mau. Jadi coba misalnya ustadz atau kiai yang menyatakan tidak sah, itu melihat dulu apakah betul dengan sistem bedah atau belah itu jami'ul hasyafah itu nongol semua Pak. Kalau masih ketutupan separuh, masih jengger lebar jabirnya tadi itu, lebar kelirnya itu masih belum terbuka, berarti masih belum besar. Sekali lagi, memang sekarang ada banyak sistem, banyak cara di dalam metode sunnah. Jadi yang pintar bukan saya, tapi laptopnya. Jadi laptopnya yang pintar. Saya cuma bisa ngetik itu soalnya. Kemudian berikutnya bagaimana ciri-ciri Wahabi itu dalam buku-bukunya. Cirinya gampang. Kalau menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan, ini salah, itu salah, itu Wahabi. Hampir ini
Ini semua buku mereka itu menyalahkan semua. Kayak di dunia ini tidak ada yang benar kecuali 2 orang itu. Satu kampungan paling 1 orang 2 orang. Jadi sekali lagi, tanda-tanda pertama, mereka itu suka menyalahkan, menyesatkan, mensyirikkan. Dan terutama masalah bid'ah. Itu ciri-ciri mereka pertama. Kemudian yang kedua, ciri-ciri mereka adalah kalau dalam buku biasanya mereka mengutip nama-nama Syekh bin Baz, kalau hadis Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Utsaimin, yang kita jarang dengar. Kalau kita kan akrabnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar, imam-imam, dan itu berarti golongan kita. Kenali dari nama ulamanya. Kepada kitab apa dia mengutip. Kalau mengutip Fathul Qorib, berarti sama dengan kita. Kalau mengutipnya fatwa itu kumpulan-kumpulan fatwa, biasanya mereka. Tapi tidak semuanya ya. Kadang ada fatwa Al-Azhar, kalau fatwa Al-Azhar sama dengan kita. Dan seterusnya. Pokoknya yang paling utama itu adalah suka menyalahkan, membid'ahkan, dan mensyirikkan. Begitu juga dengan website. Ketika Anda mencari hukum tahlil, lalu kemudian muncul di website, kok membid'ahkan, menyalahkan, berarti kelompok mereka, kelompok Wahabi. Termasuk berkaitan dengan pertanyaan ketiga, yang kemudian menyalahkan tahlilan Wahabi. Mana dalil kita tentang masalah tahlil? Ini ada fatwanya. Ini fatwanya dari ulama di Mekah bernama Sayyid Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki. Beliau ditanya, ada orang bertanya kepada beliau, lalu beliau berfatwa. Beliau mengatakan begini, "I'lam annal jawiyyin." Ketahuilah sesungguhnya orang-orang Jawa. Jangan khawatir, Kalimantan Barat ini masuk wilayah Jawa. Kenapa? Di sini, Kalimantan Barat ini, oleh orang Malang itu disebut Jabedaje, Jawa Utara. Karena kebanyakan memang dari Madura, kebanyakan dari sebagian ya. I'lam annal jawiyyin, ketahuilah orang-orang Jawa, karena yang bertanya orang Jawa. Tetapi orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi itu masuk karena kita sudah masuk dalam Sumpah Pemuda, satu bangsa yakni bangsa Indonesia, satu tanah air yakni tanah air Indonesia. Kata beliau, orang Jawa atau orang Indonesia itu kalau ada yang meninggal, maka tetangga dan kerabatnya itu datang membawa beras. Ada yang membawa beras, ada yang membawa sayur, ada yang membawa minuman, ada yang membawa. Artinya kalau ada orang meninggal, di antara kita ini pasti nyumbang, pasti membantu. Lalu diserahkan beras itu kepada pihak perwakilan keluarga. Boleh jadi keponakannya, boleh jadi sepupunya. Lalu tetangga kanan kirinya mereka memasakkan. Kalau ada almarhum yang meninggal, dia masak bukan istrinya, bukan. Tetapi kerabat dari jauh, tetangganya membantu, menolong. Sehingga orang Jawa itu mengamalkan hadis Isna'u li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Ini yang mengamalkan kata Syekh ini orang Indonesia. Sekali lagi, kalau panjenengan ada orang meninggal, panjenengan lihat sendiri. Apalagi itu kiai, itu yang gotong royong, yang membantu, itu santri-santri. Sehingga kata-kata memberatkan, itu memberatkan dari mana? Wong itu bantuan semua kok. Itu adalah bantuan dari banyak orang, lalu diberikan. Bahkan mohon maaf, kalau yang meninggal itu kiai, kadang beras itu lebih-lebih. Sampai lebih beras.
maka dibagi lagi. Jadi sekali lagi, ketika diberikan kepada pelayan, kemudian diberikan untuk 40 hari dan seterusnya, mereka itu tidak memahami bahwa yang mereka yakini itu bukan seperti itu. Padahal kenyataannya itu semua datang bentuk sumbangsi, bentuk pemberian dari orang lain. Kalaupun dia mau memberi sendiri, ternyata Nabi sudah melakukan tadi. Nah, cuma ketika mau melakukan sendiri, ini yang kemudian harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Misalnya tadi sebentar, kalau di dalam hadis ini Nabi menyembelih kambing karena Nabi mampu memiliki kambing. Maka sedekahnya Nabi untuk atas nama istri beliau Sayyidah Khadijah yang diberikan kepada kawan-kawannya Sayyidah Khadijah, karena Nabi mampu pakai kambing, ya pakai kambing. Kalau kita tidak mampu, ya jangan. Pakai apa? Yang kecil di bawahnya, ayam. Tidak mampu pakai ayam, masak soto, tapi bukan soto ayam. Kalaupun soto ayam, ya bukan soto ayam yang asli. Apa ada? Ada. Apa itu? Mie soto. Jadi mie soto beli berapa, kuahnya diambilkan 2 ember, selesai. Sesuai dengan kemampuan. Sekali lagi, bagi kita tidak harus disesuaikan dengan di luar kemampuan kita, jangan. Makanya saat tahlilan itu kadang cuma nasi sedikit sama buja ataupun tahu, telur dadar beberapa iris, selesai. Tujuan kita dalam tahlilan itu bukan untuk makan malam, bukan, tetapi untuk mendoakan, dan sedekahnya mayit itu, sedekah pemberian mayit itu sesuai dengan kemampuan. Saya tanya, di Surabaya itu ada orang, saya kalau tahlilan tidak menyembelih kambing, bukan karena khawatir takut stroke semua, tidak. Di Surabaya jarang tidak memakai kambing. Saya tanya, kambing itu menyebabkan stroke apa enggak? Tidak betul. Buktinya apa? Macan itu sering makan kambing, tapi nyatanya tidak ada ceritanya macan stroke, itu tidak ada. Karena kenapa? Karena macan itu setelah makan kambing dia olahraga. Nah, kebanyakan dari kita ini tidak mengontrol 2 kesehatan kita, yaitu darah tinggi dan kolesterol. Ini biasanya yang menyebabkan penyakit itu. Makanya kita perlu rajin-rajin cek darah, cek kontrol, agar kemudian tidak sampai terjadi penyakit stroke. Dan saya doakan semoga panjenengan oleh Allah dijauhkan dari penyakit stroke ini. Bagaimana doa bahasa Arabnya? Begini: Allahumma inni a'udzubika minas stroke. Itu doa. Nah, memang bahasa Arabnya memang stroke. Sama ketika Anda juga meminta mobil. Sudah pernah tahu apa enggak doa minta mobil? Allahumma inna nas'aluka afanza au senia au R3. Doa minta mobil yang standar. Pokoknya minta yang lebih tinggi au Alfa. Dan kita sudah biasa dengan Alfa. Tapi Al-Fatihah bukan yang betulan. Jadi sekali lagi ini yang kemudian kita dalam menjalankan tahlilan bersedekah itu jangan memaksa. Nah, mereka itu mengira itu memaksa di luar kemampuan, padahal tidak. Padahal sekali lagi yang terjadi bersedekah atas nama mayit sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan ini macam-macam. Jadi sekali lagi ini yang kemudian bisa saya sampaikan. Sekarang sudah jam 10 kurang seperempat. Kira-kira masih lanjut atau enggak?
saya kembalikan ke moderator. Saya bersilakan. Nah, mungkin yang punya flash disk saya kopikan materinya. Oke. Nanti di rumahnya Ustaz Mustafa, ngopinya nanti ke Ustaz Mustafa. Cuma ingat, ini kopi yang tidak bisa diminum. Kopi yang tidak bisa diminum hari ini ada dua, yaitu kopi pastel dan kopi sianida. Kenapa kok sianida tidak bisa diminum? Karena di dalam sianida ada dua wanita, si Ani dan si Ida. Baik, demikian tadi jawaban luar biasa yang diberikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Hazim. Semoga jawaban beliau dapat menambah wawasan kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk selanjutnya, karena masih ada waktu sedikit, saya buka kesempatan untuk satu orang penanya. Kepada yang bertanya, dan saya persilahkan. Kepada Bapak saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kohir dari Desa Pasaktiara. Jadi pengalaman saya di desa saya itu, Pak, dari kecil saya berteman dengan orang non-Muslim. Bahkan sampai sekarang saya kerjasama di bidang pekerjaan dengan orang non-Muslim tersebut. Dan alhasilnya, Pak, pekerjaan saya berhasil. Nah, pertanyaan saya, hasil tersebut karena saya bekerja dengan non-Muslim, menurut pandangan Islam seperti apa? Hanya ini pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi pertanyaan dari Bapak Kohir. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Hazim untuk memberikan penjelasannya. Kita lihat pertama ayat Al-Quran. Kalau dalam ranah akidah, kita wajib lakum dinukum waliyadin. Kalau ada orang mengajak gantian menyembah, ayo kalau hari Jumat saya datang ke masjid, kalau kamu hari Minggu datang ke gereja, itu tidak boleh, berbeda akidah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk menyembah kepada Allah, ranahnya tidak ada toleransi, ya, dalam ranah akidah. Kalau dalam ranah sosial, ini ayatnya terdapat dalam surat Al-Mumtahanah. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang, artinya boleh dalam ranah sosial untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang non-Muslim, orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah, orang-orang musyrikin, untuk berbuat adil kepada mereka dan berbuat baik selama mereka tidak memerangi kita dalam agama dan selama mereka tidak mengusir kita dari negeri kita. Apakah ada dalilnya Nabi melakukan interaksi sosial dengan mereka? Ada. Malah riwayat Bukhari itu. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi melakukan transaksi dengan bukan cuma non-Muslim kalau ini dengan orang Yahudi yang dilakukan oleh Nabi. Sebentar, hadisnya riwayat Imam Bukhari, enak pakai syamilah, pokok tinggal ngetik satu kalimat saja sudah keluar. Orang-orang mengira saya banyak hafal hadis, padahal cuma ketiknya satu kali. Ya. Ini yang saya ketik cuma kalimat dir'ahu. Jadi Nabi punya baju perang. Nabi punya baju besi untuk perang. Kalau Nabi perang pakai baju besi itu namanya dir'on. Dir'on, ya. Suatu ketika di rumah Nabi tidak ada makanan. Nabi tidak punya uang. Lalu jubah atau pakaian perangnya Nabi
ini digadaikan kepada orang Yahudi. Min Yahudiyin ta'aman binasi'ah. Baju perangnya Nabi itu digadaikan kepada orang Yahudi dengan makanan gandum. Lalu Nabi bilang, nanti baju perang ini saya tebus. Ternyata sampai Nabi wafat tidak ketebus. Setelah Nabi meninggal, Sayyidina Ali mencari kemana ini baju perangnya Nabi. Ternyata digadaikan kepada orang Yahudi yang membayar Sayyidina Ali. Yang membayar. Ini riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 2096. Ternyata Nabi yang menggadaikan baju perangnya, lalu makanan itu oleh Nabi didahar juga untuk keluarganya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Anda berbisnis dengan non-muslim, selama itu ranah jual beli, tidak ada masalah. Kalaupun di luar apa namanya? Di luar jual beli, misalnya pemberian. Pemberian itu bahasa Arabnya hadiah. Kita lihat ini Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, sebentar. Nah, ini Imam Bukhari malah membuat babu qabulil hadiah minal musyrikin. Bab diperbolehkannya menerima pemberian hadiah dari orang-orang musyrik. Sahih Bukhari kata Abu Hurairah, dalam riwayat yang lain, ada seorang raja Maliku Ailah, ada seorang raja negeri Ailah, ini memberi hadiah kepada Nabi berupa burdan, selimut tebal. Itu Nabi diterima. Sekali lagi, kalau dalam ranah sosial, dalam ranah jual beli, gadai, hutang, pinjaman, ataupun apa, tidak ada masalah. Nabi melakukan interaksi itu dengan orang Yahudi, dengan orang-orang musyrikin, dan lain sebagainya. Sampai jelas ya? Jadi sekali lagi, kalau hadisnya dalam masalah ini cukup banyak. Sekali lagi, cukup menghafalkan satu ketik al-hadiah, ketik apa, langsung ketemu semua. Makanya kalau ngaji tidak pakai laptop, program udah bisa jawab. Karena sudah cukup malam dan saya lihat para Gus, para Laura ini kebetulan malam Jumat ini. Malam Jumat itu ya waktunya tahlilan maksud saya. Jadi saya cukupkan sekian, mohon maaf yang tak terhingga. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi jawaban yang diberikan oleh Kiai Haji Muhammad Qasim. Semoga apa yang beliau sampaikan